Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar pada subjek hukum dan objek hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah cara memahami subjek hukum yang berunsur hak dan kewajiban dan kaitannya dengan objek hukum yang berunsur benda-benda atau urusan-urusan dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki hubungan korelatif dihadapkan pada objek hukum berupa benda atau urusan yang dapat memberikan manfaat bagi subjek hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukkan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang subjek hukum dan objek hukum sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Mokhtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidarta. 1. Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lainnya. Dalam hukum positif, pendukung hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tertentu disebut subjek hukum. 2. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum, serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Dalam hukum positif, benda-benda atau urusan-urusan yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek hukum disebut objek hukum. 3. Subjek hukum dalam tatanan hukum modern terdiri atas dua jenis, yaitu manusia sebagai subjek hukum asli dan badan hukum sebagai subjek hukum jadian atau artifisial. Sedangkan objek hukum terdiri atas benda-benda dan urusan-urusan. Benda-benda dapat sebagai benda berwujud dan tidak berwujud, atau benda bergerak dan benda tidak bergerak. 4. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan, karena memiliki landasan dan dilindungi hukum. Sedangkan kewajiban adalah keharusan yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Perhatikan pernyataan bersumber Ahmad Ali. 1. Unsur yang harus ada di dalam subjek hukum adalah hak dan kewajiban. Hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, dan sebaliknya, kewajiban senantiasa mencerminkan adanya hak. 2. Unsur yang harus ada di dalam objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dijadikan objek oleh subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Perhatikan pernyataan bersumber CST Kansil. 1. Berlakunya manusia sebagai subjek hukum dimulai pada saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. Seseorang dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila kepentingannya memerlukan dengan syarat pada saat lahir dalam kondisi hidup. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum, keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan pengurusnya. 2. Pada umumnya, objek hukum disebut sebagai benda, yaitu segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki manusia. Sahabat semua, apabila kita perhatikan baik-baik beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas subjek hukum dan objek hukum, sehingga kita menjadi semakin paham pula
pentingnya pemahaman terhadap subjek hukum yang berunsur hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan objek hukum yang berunsur benda atau urusan-urusan yang dapat memberi manfaat bagi subjek hukum. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman terhadap subjek hukum dan objek hukum diharapkan semakin jelas. Pemahaman atas subjek hukum berarti menitik beratkan pada mempertahankan hak dan kewajiban. Sedangkan pemahaman atas objek hukum berarti menitik beratkan pada benda-benda atau urusan yang dapat memberikan manfaat bagi subjek hukum. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang subjek hukum dan objek hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.